Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mencurah limpahkan rasa syukur kita dalam beribadah dan mencari ilmu. Sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita membaca doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan hari ini kita diringankan lidah kita, dimudahkan usaha kita, dan dilapangkan dada kita. Untuk kita ditambahkan ilmu dan pemahaman dan keberkahan atas ilmu. Para santri sekalian, kita hari ini akan belajar ilmu pengetahuan alam yang berada di buku tema 2, subtema 3. Kita akan mempelajari yang pertama adalah kita akan mengetahui memelihara organ pernapasan manusia. Silahkan kalian perhatikan dari penjelasan berikut yang akan disampaikan oleh Bapak. Apa? Yaitu tentang memelihara organ pernapasan. Kita akan memahami tentang penjelasan kelainan pada organ pernapasan. Jadi, organ pernapasan yang kita miliki dari hidung sampai paru-paru, jika ada sesuatu yang tidak normal atau ada kita mengalami gangguan dalam hal pernapasan, biasanya dalam organnya terdapat kelainan yang tadinya normal baik bentuk dan fungsinya, tapi bisa jadi tidak normal yang menyebabkan kelainan pada organ pernapasan. Sama-sama kita buka halaman 122. Ya, halaman 122 kita akan memahami yaitu bahwa sistem pernapasan tersusun atas saluran pernapasan paru-paru sebagai tempat pertukaran udara pernapasan. Pernapasan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengubah sumber energi menjadi energi dan membuang CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Saluran udara pernapasan tersusun atas lubang hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Lubang hidung sampai bronchiolus disebut vas conductoria karena fungsinya sebagai saluran udara respirasi. Jadi, hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada organ-organ tersebut yang tadi disebutkan biasanya adalah antara lain yang pertama, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi ada bakteri yang mengganggu di organ pernapasan kita. Itu yang paling sering terjadi. Misalkan di hidung kita ada bakteri, maka biasanya nanti kita bersin, gatal, dan sebagainya. Itu gejala paling umum. Yang kedua adalah pencemaran udara. Kalau hidung kita mencium, menghirup udara yang tercemar, polusi, baik asap rokok, baik asap kendaraan, kebul, dan sebagainya, debu, itu bisa mengakibatkan kelainan organ pernapasan, akan mengganggu. Yang ketiga adalah virus. Virus ini yang sekarang kita sama-sama sedang hadapi. Makanya kita hari ini social distancing, physical distancing, supaya kita mencegah dari sesuatu yang kita hirup itu khawatir adalah virus. Karena kalau virusnya terhirup oleh kita, maka akan masuk ke organ pernapasan. Terutama virus yang kita hadapi di zaman ini yang lagi ngetren yaitu COVID.
COVID itu adalah virus yang menyerang organ pernafasan, sehingga korbannya bisa mengalami sesak napas, sehingga bisa kesulitan bernapas dan kehilangan nyawanya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan. Penyebab-penyebab yang lain bisa kalian baca di halaman 122, sehingga kalian setelah membacanya kalian paham dan bisa menjawab halaman 123. Jadi di halaman 123 ada pertanyaan-pertanyaan dari hasil kalian membaca di halaman-halaman sebelumnya. Silahkan membaca, jangan malas membaca, karena membaca membuka pikiran, wawasan, dan jendela dunia. Kemudian kita akan melanjut kepada materi selanjutnya, yaitu di halaman 129 sampai 130. Silakan kalian buka halaman 129 sampai 130. Kita akan memahami tentang kebiasaan yang menyebabkan sakit pada pernafasan. Jadi, para santri sekalian, ada kebiasaan keseharian kita atau di luar keseharian kita yang menjadi penyebab pernapasan kita terganggu. Silakan dibuka halaman 129 sampai 130. Apa kebiasaan yang bisa mengganggu atau menjadikan kita sakit pada pernapasan? Yang pertama adalah kebiasaan merokok. Maka para santri sekalian jauhi, jangan mencoba-coba untuk rokok. Kita tidak merokok, kita juga menjauhi asap rokok yang dihasilkan dari orang lain. Kalau kita di lingkungan perokok, kita jauhi. Kita kalau tidak bisa melarangnya, maka kita jauhi dan menghindar dari lingkungan tersebut, karena kita yang menjadi perokok pasif. Kita tidak merokok tapi menghirup udara rokok, maka itu menjadi penyebab sakit dari pernapasan kita. Mengapa asap rokok berbahaya? Karena kebiasaan merokok menjadi penyebab utama gangguan pernapasan. Bukan hanya racun yang ada di asap rokok, yaitu juga nanti akan menyebabkan kanker paru-paru. Jadi ada ribuan penyakit, ada ribuan toksin dalam merokok yang bisa tertinggal dalam paru-paru, seperti tar, karbon monoksida, dan nikotin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perokok sering mengalami gangguan pernafasan, seperti batuk, bronkitis, bahkan pneumonia. Maka para santri sekalian, jagalah pernapasan kita dari asap rokok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurang tidur. Kok bisa kurang tidur mengaruhi pernapasan? Para santri sekalian, tidur yang cukup itu sangat penting agar sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. Maka kalau kita jam tidurnya, waktu tidurnya terganggu, terlalu malam tidurnya, atau disebut dengan begadang, maka ini bisa mengurangi daripada daya imun kita. Jadi sel tubuh kita, jaringan kita yang harusnya tertimbul, yang harusnya dihasilkan ketika kita istirahat tidur menjadi kekebalan tubuh, justru rusak karena kita kurang tidur. Maka orang yang kurang tidur biasanya cenderung mengalami gangguan pernafasan seperti asma yang biasanya muncul karena alergi atau infeksi. Jadi orang yang kurang tidur itu kurang bagus pernafasannya. Banyak sebab-sebab yang lain kebiasaan yang bisa mengganggu organ pernafasan. Silahkan kalian baca sendiri, insya Allah mudah dipahamin dari halaman 129 sampai halaman 130. Yang terakhir adalah cara untuk merawat organ pernafasan. Kalau tadi kita sudah membaca tentang kelainan, penyebab kebiasaan, sekarang kita membaca solusi supaya kita organ pernafasannya terawat. Silakan kalian buka halaman 145.
Ya, 145 sampai 146, tepatnya pada 146 kita akan membaca yaitu usaha untuk memelihara organ pernapasan supaya sehat. Apa? Yaitu supaya kita bisa menghilangkan penyebab penyakit pernapasan dari kehidupan kita. Itu merupakan usaha kita memelihara alat pernapasan. Jadi kalau mau pernapasan yang sehat, yang harus dilakukan itu merawat kesehatan alat pernapasan. Apa? Paru-paru sampai hidung. Itu atau dari hidung sampai paru-paru, itu kita harus merawatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, membebaskan lingkungan sekitar dari pencemaran udara. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dan memelihara tanaman di lingkungan sekitar. Mengapa tanaman? Ternyata tanaman itu pada adik-adik, para santri sekalian, dapat mencegah dari penyebaran polusi udara. Jadi bahkan tanaman bisa mengeluarkan udara oksigen yang bagus untuk udara yang kita hirup supaya organ kesehatan kita menjadi sehat. Yang kedua, memperbanyak ventilasi di dalam udara. Apa itu ventilasi? Yaitu lubang-lubang atau yang suka ada di atas jendela. Jadi lubang untuk menghasilkan atau jalur mengeluarkan udara dari dalam ruangan ke luar. Bahkan lebih bagus ditambah misalkan blower. Blower itu kipas yang menghadap keluar supaya udara yang di dalam itu bisa keluar dan diganti dengan udara yang lain. Jadi semakin banyak udara yang berganti dari dalam keluar, dari luar ke dalam, itu membuat ruangan kita segar kembali sehingga kita sehat organ pernafasannya ketika menghirup udara. Banyak usaha yang bisa kita lakukan, silahkan kalian baca poin per poin di halaman 146. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa menjaga, mencintai diri kita sendiri, dimulai dari menjaga kesehatan organ pernafasan. Karena sekali lagi tidak enak kita merasakan sakit pernafasan itu, maka lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati artinya kita sudah sakit dan harus diobati, dan itu membutuhkan biaya yang mahal, membutuhkan kekuatan kita untuk menahan rasa sakit. Maka lebih baik sedari dini kita menjaga kesehatan kita supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah, thalabul ilmi dan sebagainya yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.